Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Falaha. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang metabolisme dan kebutuhan atlet. Metabolisme dan kebutuhan energi atlet. Hidup adalah gerak. Gerak merupakan perwujudan dari terjadinya kontraksi otot. Untuk berkontraksi, otot memerlukan energi. Energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa energi yang berasal dari makanan, maka tidak ada satupun kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atlet. Energi itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dan satuan yang biasa dipakai adalah kilokalori atau kalori saja. Dalam tubuh ada dua jenis energi, yaitu energi kimia yang berupa metabolisme makanan dan energi mekanik berupa kontraksi otot untuk melakukan gerak. Energi yang diperlukan untuk kerja otot diperoleh dari zat gizi makro, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Energi dan zat gizi yang diperlukan oleh setiap orang dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin, berat badan, lama dan berat ringannya aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian, metabolisme energi saat olahraga. Inti dari proses metabolisme energi dalam tubuh adalah meresintesis molekul ATP. Prosesnya dapat berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Saat berolahraga, 3 jalur metabolisme tubuh yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi, yaitu hidrolisis, fosfokreatin atau PCR, glikolisis, anaerobik glukosa, dan pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan protein saat berolahraga. 3 jalur metabolisme tubuh yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi, yaitu hidrolisis atau PCR, glikolisis, anaerobik glukosa, dan pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi total kebutuhan energi per hari adalah total kalori harian sama dengan 2.624 plus 317 sama dengan 2.914 kalori. Metabolisme energi pada aktivitas aerobik dan anaerobik. Pada olahraga dominan aerobik, metabolisme energi dilakukan melalui pembakaran cadangan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil kurang lebihnya 5% protein dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Proses metabolisme energi ini dibantu oleh oksigen yang diperoleh melalui proses pernafasan pada aktivitas anaerobik. Energi untuk aktivitas diperoleh melalui hidrolisis dan glikolisis glukosa secara anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat menghasilkan ATP lebih cepat dibandingkan aerobik. Untuk gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dan waktu yang singkat, metabolisme anaerobik dapat menghasilkan ATP dalam waktu yang cepat, namun waktunya terbatas dan jumlahnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan metabolisme aerobik. Kemudian kebutuhan energi. Energi yang dihasilkan tubuh digunakan untuk melakukan 3 kegiatan, yaitu kerja internal
atau sirkulasi darah, pernafasan, denyut jantung, ginjal, dan lain-lain. Kerja eksternal dan menutupi pengaruh makanan. Energi untuk kerja internal disebut juga energi metabolisme basal atau EMB. Energi metabolisme basal dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh, jenis kelamin, umur, komposisi tubuh, kelenjar endokrin, kehamilan dan laktasi, status kesehatan, suhu tubuh, tonus otot, olahraga, dan stres. Energi metabolisme basal juga dapat dihitung dengan rumus yang Harris dan Benedict. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat atau glukosa dibawa ke dalam aliran darah dan melalui vena porta dialihkan ke hati. Di dalam hati sebagian glukosa diubah menjadi glikogen dan kadar gula darah diusahakan dalam batas-batas konstan 80 sampai 120 mg. Karbohidrat yang terdapat dalam aliran darah hanya dalam bentuk glukosa. Jika jumlah karbohidrat yang diserap tubuh melebihi kebutuhan energi tubuh, sebagian daripadanya ditimbun di dalam hati dan otot sebagian glikogen. Glukosa darah maupun glikogen otot akan mengalami glikolisis untuk menghasilkan ATP plus asam pirufat atau menghasilkan 2 ATP dari glukosa darah, 3 ATP dari glikogen otot. Asam pirufat diubah menjadi asetika CoA, dibantu oleh oksigen menghasilkan 2-3 ATP dengan hasil simpangan NaOH. Metabolisme lemak. Pemecahan cadangan lemak tubuh trigliserida yang tersimpan dalam jaringan adipose dan dalam sel otot melalui proses liposis menghasilkan asam lemak dan gliserol. 1 molekul trigliserida menghasilkan 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Molekul gliserol masuk ke dalam siklus metabolisme untuk diubah menjadi glukosa maupun asam pirufat. Asam lemak diubah menjadi unit kecil melalui proses beta oksidasi untuk menghasilkan ATP di dalam mitokondria sel. Proses beta oksidasi berlangsung dengan oksigen serta membutuhkan karbohidrat untuk menyempurnakan pembakaran sel lemak. Asam lemak yang terdapat dalam bentuk rantai panjang yang terdiri dari kurang lebih 16 atom karbon, kemudian dipecahkan menjadi unit kecil yang terbentuk dari 2 unit atom karbon. Tiap unit 2 atom karbon berikatan dengan 1 molekul CoA. Asetil CoA masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diproses untuk menghasilkan energi seperti hasil siklus asam sitrat pada metabolisme glukosa. Kemudian metabolisme protein. Dalam kondisi konsumsi energi adekuat, asam amino dari makanan diutamakan untuk pembentukan protein tubuh. Konsumsi asam-asam amino melebihi kebutuhan untuk pertumbuhan dan mempertahankan keadaan normal jaringan, maka asam amino akan melepaskan gugus aminonya atau NH2, kemudian masuk jalur metabolik yang sama seperti metabolisme karbohidrat, selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Asam amino dapat masuk jalur metabolik melalui beberapa tempat tergantung struktur kimianya. Bagian amino atau NH
H2 akan dibebaskan sebagai amino bersifat toksik dan masuk ke peredaran darah dan dibawa ke hati. Di dalam hati, 2 molekul asam amino akan bergabung membentuk urea tidak toksik dan dikembalikan ke peredaran darah. Kemudian kebutuhan protein pada atlet. Penambahan kebutuhan protein mudah diatasi dengan penambahan masukan protein dari makanan seimbang dengan kandungan protein 10-15%. Protein merupakan zat pembangun jaringan tubuh, bukan berarti makin tinggi konsumsi protein makin besar pembentukan otot. Pembentukan massa otot dan kekuatannya ditentukan oleh latihan yang terprogram dengan baik dan ditunjang oleh makanan yang cukup. Atlet tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan sumber protein yang berlebihan. Konsumsi protein yang berlebihan menyebabkan hati dan ginjal bekerja lebih berat karena harus memecah dan mengeluarkan protein berlebihan. Protein yang berlebihan bagi atlet tidak berguna, bahkan dapat merugikan penampilan, terutama pada pertandingan ketahanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.